Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan. Dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Kita akan membaca dan kita akan belajar firman Tuhan. Untuk itu, mari saya ajak Bapak dan Ibu kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, Allah pemilik hidup kami, kalau saat ini Engkau berkenan bagi kami untuk hadir bersama-sama membaca dan belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kami, dan Roh akan memberkati kami, sehingga apa yang Tuhan inginkan kepada kami boleh terlaksana dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Di bawah tema pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya.
Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin masih teringat di ingatan Bapak dan Ibu ada sebuah lagu yang sangat populer yang sering kita nyanyikan bersama-sama, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur kepada Tuhan? Lagunya sangat sederhana, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, lagu ini dinyanyikan atau dilagukan ketika ada orang yang berulang tahun, entah itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau karena mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bisa juga baca di dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bersyukur Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sudah harus menjadi gaya hidup orang-orang percaya saat ini. Dan bersyukur itu seharusnya secara alami mengalir keluar dari dalam mulut mereka yang menyatakan percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tema atau perikop yang diberi judul bersyukur atas pertolongan Tuhan. Ungkurre sumanga pak tunduan na puang. Ketika seseorang berhasil meraih sesuatu yang diinginkan, yang dapat menjadi kebanggaan tersendiri di dalam kehidupan seseorang, karena itu tidaklah mengherankan ketika hari ini kita juga banyak menjumpai orang-orang yang berhasil, tetapi kemudian lupa diri, bahkan ada kecenderungan mereka sombong, mereka membangga-banggakan apa yang telah dia peroleh, apa yang telah dia raih. Namun Bapak dan Ibu, tidak demikian halnya dengan Abram. Ketika Abram berhasil mengalahkan Kedorlaomer, dan ketika Melkisedek yang adalah seorang imam Allah yang maha tinggi datang kepadanya dan memberkati Abram, Abram tidak membangga-banggakan dirinya di hadapan Melkisedek, dan juga tidak membangga-banggakan dirinya di depan raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Namun ia justru menunjukkan sikap seorang yang beriman kepada Allah dan belajar untuk bersyukur bahwa apa yang telah ia raih bukan karena kekuatannya, tetapi kekuatan yang ia peroleh dari Allah. Dan karena itu apa yang ia dapatkan dipersembahkan kepada Allah dengan memberi 1/10 kepada imam Allah yang maha tinggi. Kita bisa membacanya di dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bahkan Abram tidak mau mengambil dari apa yang memang bukan menjadi haknya. Ketika ia mendapat tawaran dari Raja Sodom, sebagaimana disebutkan di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 23. Di sisi lain Bapak dan Ibu, Abram tidak melupakan orang-orang yang turut menolong mereka di dalam proses perjalanan kehidupan mereka.
baginya mereka pantas untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka. Apa yang dilakukan oleh Abram semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupannya. Kita pun, Bapak dan Ibu, belajar bahwa kalau pada hari ini, besok atau kedepannya kita berhasil, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyukur dan tidak melupakan pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segenap hati kami ingin bersyukur kepadamu, sebab kasih setiamu sesungguhnya nyata di dalam kehidupan kami. Dengan senang hati ya Tuhan, dan dengan segenap hati kami datang berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami yang merindukan pemberitaan firman Tuhan, yang telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan perkenankan boleh terjadi pada kami pada saat ini. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur karena mereka telah berulang tahun, baik itu karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun karena pernikahan. Kami berdoa buat saudara Adelmart Patang, Matthew Marco Eben, Ibu Masu Tanggulungan, Ibu Nurhansa Seli Marceloni yang berulang tahun kelahiran. Kami juga berdoa bersama dengan Bapak Simator, Ibu Serli Pasorong, Bapak Sukamto, dan Ibu Dorce Damala yang berulang tahun karena pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan perkenankan boleh terjadi bagi mereka. Kami bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama pada malam hari ini di dalam rangka mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan pertolongan kepadamu terhadap saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik itu yang sakit di rumah sakit maupun yang sakit di rumah sedang isoman karena Omikron. Kami berdoa buat orang-orang yang kami cintai, saudara-saudara kekasih kami yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan, pakailah orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi saluran berkat. Kami percaya pula bahwa pertolongan-Mu selalu ada dan selalu nyata buat mereka di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga yang jauh terpisah dengan suami karena pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya menolong dan memberkati mereka satu persatu. Biarlah ya Tuhan selalu teguh dan setia di dalam berdoa kepada Tuhan, agar sekalipun mereka berjauhan senantiasa didekatkan oleh Tuhan karena iman dan percaya mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayanan-pelayanan yang ada di dalam jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap setia bagi kami semua, bahwa sekalipun situasi yang tidak memungkinkan bagi kami dengan Omikron yang ada saat ini, tetapi melalui firman Tuhan dari rumah-rumah, dari tempat-tempat melalui live streaming, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bersama dengan saudara-saudara kekasih kami, agar Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan kepada pemerintah kami, agar dapat menanggulangi penyakit yang saat ini menyebar bagi kami semua, yaitu Omikron. Pakailah pemerintah Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota yang kami cintai ini, kota Balikpapan. Engkau akan menolong dan memberkati seluruh aparat yang ada di dalamnya, sehingga ya Tuhan mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan dengan anak-anak kami di dalam pertumbuhannya, di dalam pendidikannya, sekalipun saat ini mereka sekolah dari rumah, tapi kami percaya pula bahwa tangan Tuhan selalu hadir bersama dengan dia. Terima kasih Bapa di dalam surga, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada para guru-guru,
Berikan kekuatan dan kesehatan kepada para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang setia mendampingi kami semua. Bapa di dalam surga, inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Dengarkanlah doa ini, karena doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Demikian ibadah kita pada saat ini 12 Maret 2022. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.